Om Swastiastu. Halo, selamat siang Yona Bali. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Senang sekali hari ini saya Epa Jayantika dapat menemani pemirsa dimanapun berada, tentu di acara yang sudah kita nantikan bersama. Dan inilah dia, Yona Max, program mingguan yang akan menghadirkan aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami akan mengulas salah satu profil siswa berprestasi yang kini tengah mengenyam pendidikan di SMP Negeri 1 Kuta Selatan Badung. Yona asal Banjar Manuk Susut Bangli ini berkali-kali meraih juara 1 dalam lomba pidato bahasa Bali. Kepiawaiannya dalam pidato benar-benar membuat para dewan juri kagum. Selain bidang pidato bahasa Bali, ia juga kerap meraih juara dalam bidang Satwa Bali. Yona satu ini juga berkecimpung dalam dunia olahraga serta dunia seni yakni menari dan menggener wayang. Nah, kira-kira siapa yang akan kita ulas kali ini? Untuk itu pemirsa, selama 30 menit ke depan bersama saya Pak Jantika, inilah dia Yona Max. Yona Bali, pada edisi minggu ini kami mengulas salah satu siswa berprestasi dari SMP Negeri 1 Kuta Selatan Badung, Made Agus Dwi Payana. Demikian nama lengkap Yona yang kerap disapa Agus, merupakan salah satu siswa dengan segudang prestasi di bidang non-akademik. Salah satunya berprestasi dalam bidang pidato bahasa Bali, Mesatwa Bali, nyurat aksara Bali, dan membaca puisi. Siswa yang duduk di bangku kelas 8 SMP Negeri 1 Kuta Selatan ini baru saja meraih juara 1 dalam lomba pidato dalam ajang Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung dan juara 1 lomba pidato tingkat sebali serangkaian HUT KMHD Yohana Brahma Vidya Universitas Pendidikan Ganesha ke-27 tahun 2023 dengan tema Bahasa Bali keanggen titi pengancan sejeroning ngarepin era revolusi 5.0. Dalam menekuni bidang mepidarta bahasa Bali, Agus dibina oleh Ibu Niwayan Saryani. Agus merasa bangga karena berkesempatan dibina oleh guru multitalenta dan senantiasa membimbing anak didiknya sampai meraih berbagai prestasi baik di tingkat provinsi sampai ke tingkat nasional. Dalam mengikuti setiap perlombaan pidato bahasa Bali, banyak pengalaman serta pembelajaran berharga yang Agus alami. Agus mengatakan, kesulitan yang dialami saat tampil di atas panggung saat membawakan sebuah pidato, yakni memahami isi serta menghafal teks pidato, mengingat teks pidato sangat panjang, terlebih menggunakan bahasa Bali, sehingga pemenggalan serta pengucapan kata harus sesuai agar tidak menimbulkan pemaknaan yang berbeda. Selain itu, semite baik wirase, wirame, wirage harus sesuai dengan isi pidato yang dibawakan. Pekan Seni Pelajar Provinsi Bali, Warsani Mangki. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Agus Dwi Payana, kerap dipanggil Agus. Saya duduk di bangku kelas 8 di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Saya memiliki prestasi non-akademik yaitu pidato bahasa Bali. Saya pernah meraih juara 1 dalam ajang HUT KMHD YBF Undiksa di Singaraja dan juara 1 lomba pidato tingkat kabupaten pada ajang Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung. Saya dibina oleh Ibu Niwayan Saryani yang sekarang mengajar di SMP Negeri 1 Kuta Selatan menjadi guru bahasa Bali. Saya bangga dibina oleh Ibu Niwayan Saryani karena gurunya ramah, baik dan giat membina muridnya hingga meraih prestasi hingga ke tingkat nasional. Kesulitan yang dialami saat lomba itu dalam pidato bahasa Bali yaitu yang pertama menghafal teks, karena teks pidato itu tidak pendek, teks pidato itu panjang, krune-krunenya, penggalan katanya, angga-ungguin bahasa, nada, intonasi, dan mimik dari muka dan suara yang kita bawakan. Dalam pidato bahasa Bali tentunya dalam
Pidarte bahasa Bali pasti menggunakan bahasa Bali, tidak ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Bali itu ada kalimat yang bahasa halus, ada kalimat yang bahasa biasa. Jadi itu tidak mudah untuk kita belajar sekali, harus dibina terus-menerus. Berangkit yang wajan ring pengantar ajar atau galah sani kepai jering sekian dia. Belum lama ini, Agus Dwi Payana mengikuti Lomba Pidarte Bahasa Bali dalam ajang Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung dan berhasil meraih juara 1. Keberhasilan tersebut tentu tidak diperoleh dengan mudah, melainkan perlu latihan dan persiapan yang matang. Dalam setiap pembinaan, Agus mengatakan pembinanya selalu menekankan agar dirinya tepat dalam pengucapan kata maupun kalimat berbahasa Bali. Terlebih dalam bahasa Bali ada angga ungguhin bahasa Bali, yakni alus sor, alus madya, alus singgih, dan sebagainya. Selain itu, salah pengucapan kata dalam bahasa Bali akan salah pula diartikan oleh pendengarnya. Sekali memunyah, memadah, merebak sarang pesemeton. Nangkepin pakiba jagat tadi mangki. Sinala tunggil pemargi sani presiden kemargiang inggih punika. Trihitekaran. Lomba terakhir itu yaitu di Puspem. Itu lomba Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung. Pengalaman yang dapat itu mendapat wawasan lebih baik lagi dari yang sudah dipelajari, mendapat teman juga lebih banyak dan mendapat pengalaman-pengalaman yang akan saya bawa ke jenjang yang lebih tinggi. Yang paling ditekankan itu pengucapan dalam kalimat, karena sekali kita salah dalam pengucapan kalimat, salah diartikan oleh pendengar. Cara mengakali saya dalam wirase wirama wirage itu, saya mengerti terlebih dahulu apa sih isi dari teks tersebut. Lalu saya mengekspresikan wirase wirama wirage itu sesuai apa yang saya pahami mengenai teks tersebut. Pada ngemanggohang kerajengan, rikan jekan ngemilatin lomba mempidarte. Ngopai ketan ring Pekan Seni Pelajar Provinsi Bali, warsani mangkin. Dalam mengikuti setiap lomba Pidarte Bahasa Bali, tema Pidarte selalu ditentukan oleh panitia penyelenggara. Setelah mendapatkan tema yang ditentukan, Agus Dwi Payana membuat teks Pidarte yang nantinya akan dikoreksi oleh pembina sebelum dibawakan saat perlombaan. Kata Agus, teks Pidarte yang ia buat selalu terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Contohnya dalam pelestarian adat dan budaya Bali. Agus pernah membuat Pidarte dengan judul Mikukuhin Jagat Kerti Melarapan Antuk Trihitekarana Ngulati Bali Sutrepti yang menceritakan keadaan lingkungan sekitar yang harus dijaga dengan menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama manusia, hubungan dengan ide Sang Hyang Widi, dan menciptakan hubungan harmonis dengan alam sekitar dengan menjaga dan merawat lingkungan sekitar. Sebayang take sani madue harta berana mang dia nulungin sani ketunan ida sampunan ugi ngulang raga iriki patut nih ngemargian daging Pancasila nih nincabang rasa kemanusia sagilit saguluk salulung sebayang take. Pidarte pada setiap lomba itu tema ditentukan oleh penyelenggara lomba dan teks itu dibuat kita sendiri. Untuk teks Pidarte itu terinspirasi dari lingkungan sekitar kita yang dibuat oleh Ibu Niwayan Saryani tersendiri. Jadi itu terinspirasi dari apa yang kita lihat, lingkungan yang terjadi maupun suasana yang terjadi dalam lingkungan kita tersendiri. Salah satu naskah itu yaitu yang berjudul Mikukuhin Jagat Kerti Melarapan Antuk Trihitekarana Ngulati Bali Sutrepti. Itu menceritakan lingkungan kita dan cara menjunjung atau ngerajegin jagat Bali puniki. Itu berlandaskan masalah-masalah yang ada dan kita bertujuan untuk ngerajegin melarapin Antuk Trihitekarana gitu. Untuk saat ini,
Yowana yang tinggal di lingkungan Taman Gria Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, tengah mempersiapkan diri mengikuti Lomba Pidarta Bahasa Bali pada Pesta Kesenian Bali ke-45 yang akan digelar pada 18 Juni sampai 16 Juli 2023 mendatang. Pada kesempatan tersebut, Agus Dwi Payana didapuk menjadi Duta Badung dalam perlombaan Pidarta tingkat Provinsi Bali. Besar harapannya, dengan keterampilan yang dimiliki, dengan pembinaan yang dilakukan, dirinya mampu meraih prestasi terbaik dan membanggakan Kabupaten Badung di tingkat provinsi. Agus Dwi Payana pun berpesan, sebagai generasi muda sudah sepatutnya turut andil dalam pelestarian bahasa, aksara, dan sastra Bali. Terlebih bahasa Bali bukan pelajaran yang menakutkan. Apabila sudah ditekuni dengan baik, pasti akan menyenangkan mempelajari bahasa Bali tersebut. Baik, untuk lomba Pidarta selanjutnya itu ada PKB dalam Pesta Kesenian Bali atau Pekan Seni Pelajar Provinsi Bali. Jadi saya mewakili Kabupaten Badung dan akan menuju ke tingkat provinsi. Jadi harapan saya semoga apa yang saya pelajari sebelumnya akan bisa meningkat lagi dan akan saya lanjutkan ke tingkat provinsi dan Astungkara bisa mendapatkan Jayanti. Untuk teman-teman yang ada di Bali, saya harap kita dapat ngerajagin bahasa Bali karena bahasa Bali itu zaman sekarang pada zaman teknologi ini semakin maju, bahasa Bali itu semakin terlupakan. Jadi belajar bahasa Bali itu sangat seru sebenarnya jika kita tekun belajarnya dan terus mengasah kemampuan kita dalam berbahasa Bali. Taufik Ismail dalam karyanya Kita Adalah Pemilik Sah Republik Ini. Di mata pembinanya, Made Agus Dwi Payana merupakan salah satu anak yang rajin dan disiplin dalam mengikuti setiap pembelajaran. Untuk Pidarta sendiri memang sebuah pembelajaran yang diimplementasikan dari pembelajaran di kelas. Wayan Saryani selaku guru bahasa Bali di SMP Negeri 1 Kuta Selatan sekaligus pembina Pidarta di sekolah tersebut mengatakan sangat mudah dalam memberikan pembinaan kepada Agus Dwi Payana yang notabene selalu aktif bertanya dan siap dibina kapan saja ketika memiliki waktu luang. Pembinaan bukan saja dilakukan saat pembelajaran bahasa Bali, melainkan saat ada jam pelajaran kosong saat pulang sekolah, hari libur, bahkan pembinaan kerap dilakukan melalui Zoom meeting secara online. Selaku pembina, pihaknya berharap Agus Dwi Payana mampu meraih prestasi terbaik serta terus berupaya melestarikan bahasa, aksara, sastra, dan budaya Bali sehingga keberadaan bahasa Bali semakin ajak ke depannya. Om Swastiastu. Jadi untuk Agus Dwi Payana ini memang anak yang rajin dan disiplin untuk berlatih. Nah, untuk Pidarta ini memang pembelajaran implementasi dari pembelajaran di kelas. Jadi kalau di kelas kami menerapkan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan siswa. Jadi kalau dalam kurikulum Merdeka yang sekarang itu disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kami, kalau saya sendiri meladeni anak-anak belajar di luar kelas, baik sebelum pembelajaran dimulai maupun setelah jam istirahat ataukah setelah mereka pulang. Dan kemudian karena ini pembelajaran berdiferensiasi, kami juga meladeni siswa belajar secara daring. Jadi anak-anak biasa via Zoom, kemudian mereka belajar dengan saya dan juga belajar berkelompok dengan siswa di luar jam pelajaran. Kalau pembinaannya ini karena Agus ini memang anak yang rajin dan disiplin, jadi saya agak mudah, jadi sangat mudah untuk melatih dia. Nah tentunya ini tidak cukup dengan pembelajaran di dalam kelas saja. Jadi saya melatihnya lebih banyak di luar kelas. Dan setelah pulang sekolah itu biasanya. Ataupun di saat liburan. Di liburan seperti hari Minggu gitu. Nah kemudian dia juga sering video call seperti itu, Zoom. Sehingga karena ketekunannya, rajin dan tekun ini, jadi dia itu mendapatkan prestasi. Tentu harapan saya khususnya, jadi ini kan Pidarta, jadi
belajar Pidarto ini otomatis belajar bahasa Bali. Jadi otomatis melestarikan bahasa Bali. Jadi harapan kami adalah melestarikan bahasa dan budaya Bali. Dan ini supaya diimbaskan kepada siswa yang lain, kemudian siswa yang di luar sekolah juga. Sangkaring asung kertawar gerahan ini. Sida titiang padudana sarang ida dami sinamian. Ada ngemanggulang kerah jengat. Nah, gimana Yona Bali keterampilan Pidarto bahasa Bali yang dimiliki Agus Dwi Payana sampai mampu meraih juara dalam berbagai lomba? Tentu membanggakan sekali ya. Semoga tayangan ini dapat menginspirasi Yona dimanapun berada untuk terus mengembangkan bakat yang dimiliki. Nah pemirsa, di segmen selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut kegiatan Agus Dwi Payana yang juga menekuni bidang seni dan dunia olahraga. Tentunya setelah jeda pariwara berikut, jangan kemana-mana, tetaplah bersama Yona Max. Yona Bali Agus Dwi Payana merupakan Yona multitalenta. Selain menguasai bidang Pidarto bahasa Bali maupun bahasa Indonesia, ia juga menguasai beberapa bidang seni seperti seni tari, seni karawitan seperti gender wayang, Mesatwa Bali, juga bidang olahraga petangku. Untuk gender wayang, Agus Dwi Payana telah menguasai beberapa gending dan kerap ngaturang ayah menggender wayang di beberapa tempat. Seperti apa ya kegiatan berkesenian juga olahraga petangku yang ia geluti? Untuk lebih jelasnya kita akan saksikan, ini dia tayangannya. Yona Bali, Made Agus Dwi Payana merupakan anak kedua pasangan Ikadek Mulyarte dengan Putu Fitri Sandiarini. Selain menekuni Pidarto bahasa Bali, Yona kelahiran Denpasar 21 Maret 2003 ini juga menekuni bidang seni seperti seni tari, gender wayang, dan Mesatwa Bali. Selain seni, ia juga aktif di bidang olahraga, yakni olahraga petangki. Dalam menggender wayang, Agus Dwi Payana menekuninya sejak pandemi COVID-19. Karena pembelajaran dilaksanakan secara online, banyak waktu luang yang Agus miliki, sehingga ia berinisiatif mempelajari gender wayang. Selain mengisi waktu, menggender wayang juga menambah wawasan Agus Dwi Payana dalam bidang seni. Sampai saat ini, Agus Dwi Payana sudah menguasai 5 gending dalam gender wayang, diantaranya Cruk Cuk Kuning, Dongkang Menek Biu, Pakang Raras, Merak Angelo, dan Gending Sudemale. Dari kelima gending yang dikuasai, Agus Dwi Payana paling senang dengan gending Merak Angelo yang digunakan sebagai pengiring dalam lantunan Puja Trisandya. Di bidang lain itu masih mencakup dalam seni, yaitu ada menari dan megender. Yang non seni itu ada petankui, yaitu cabang olahraga yang menggunakan bola besi. Dalam seni megender itu menekuni sejak COVID-19 tahun lalu. Karena di kampung itu kegiatan kurang produktif, jadi mengambil kegiatan megender. Itu menambah saya wawasan mengenai alat musik dan nada-nada suara dalam gender. Keseruan dalam bermain gender, kalau gamelan biasa itu kan menggunakan satu tangan ya. Kalau megender itu menggunakan kedua tangan, jadi kita harus bisa menyeimbangkan antara tangan kiri dan tangan kanan yang kita bakal pukul gendera tersebut. Kesulitan yang dialami saat menggender itu menyeimbangkan. Nah, menyeimbangkan kedua tangan itu menyesuaikan ketukan tangan kanan dan tangan kiri. Untuk menggender sudah 5 lagu. Yang pertama ada Cruk Cuk Kuning, Dongkang Menek Biu, Pakang Raras, Merak Angelo, Sudemale. Ya dari kelima itu tentunya Merak Angelo, karena Merak Angelo itu digunakan dalam pengiringan Trisandya. Selain gender wayang, Made Agus Dwi Payana juga terjun dalam dunia seni tari. Untuk seni tari sendiri ditekuni sejak SD. Agus menceritakan terjun ke dunia seni tari karena kala itu ditunjuk mengikuti lomba tari dalam ajang Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung mewakili Kecamatan Kuta Selatan. Kalau menari itu sejak SD kelas 3 dan itu ditunjuk mengikuti Pekan Seni Pelajar Kabupaten Badung mewakili Kecamatan Kuta Selatan. Awal belajar itu ditunjuk nari karena waktu itu sempat ada kayak joget gitu di lapangan. Terus ditunjuk nari untuk mengikuti ekstra tari di SD.
Jadi itu diajar sama kakak pembina, itu diajar terus diajar dan diajak ke lomba Pekan Seni Pelajar. Dan itu pertama kali lomba di Gugus melawan 5 gugus yang ada di Kuta Selatan. Untuk selanjutnya itu ada lomba tari nelayan, itu di Susut, di Bangli. Made Agus Dwipayana kini tengah menggeluti olahraga petangki, di mana olahraga petangki merupakan salah satu cabang olahraga yang semakin populer keberadaannya. Petangki adalah permainan olahraga yang tujuannya melempar bola besi sedekat mungkin dengan bola kayu yang disebut kokonet. Kaki pelempar juga harus berada dalam lingkaran kecil yang sudah ditentukan. Olahraga satu ini membutuhkan konsentrasi tinggi agar bisa melempar bola besi dengan tepat. Agus Dwipayana sendiri menekuni olahraga petangki sejak naik ke kelas 8. Dengan menekuni olahraga tersebut, Agus ingin petangki lebih dikenal di kalangan masyarakat, mengingat semua kalangan baik anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua dapat memainkan olahraga tersebut. Petangki itu sejak kelas 7, kelas 8 menaik kelas 8 itu pertama ingin mengikuti petangki karena ingin menerjunkan ke bidang olahraga. Karena dalam petangki itu orang belum kenal luas mengenai petangki. Jadi saya ingin petangki itu dikenal oleh masyarakat. Karena petangki itu tidak memandang umur. Orang tua bisa, kakek nenek bisa, kita bisa, anak kecil pun juga bisa. Jadi ingin memperluaskan bidang olahraga petangki kepada seluruh masyarakat. Keistimewaan dari olahraga petangki itu salah satunya yaitu menggunakan bola besi. Jadi bola besi itu dilempar dan harus dekat dengan boka atau bola kayu yang bakal kita gunakan untuk mengukur poin tersebut. Karena tahun depan ada Porprov mengenai bidang olahraga, jadi saya akan menekunkan olahraga ini bersama teman-teman saya dan olahraga ini bakal bisa melanjutkan ke tingkat internasional. Om Swastiastu. Ya, perkenalkan saya orang tuanya Made Agus Dwipayana yang sekolah di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Ya, saya sangat bersyukur sekali Made bisa menuntut ilmu di SMP Negeri 1 Kuta Selatan atas bimbingan para guru. Ya, sampai saat ini Made sampai mendapatkan prestasi baik itu di tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi. Saya sebagai orang tua mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembimbing ya Made Agus Dwipayana di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Mudah-mudahan nanti Made Agus Dwipayana bisa meraih prestasi yang lebih baik dan mempertahankan prestasi yang ada saat ini. Harapan untuk kedepannya Made Agus Dwipayana lebih giat lagi belajar ya, menuntut ilmu sampai nanti mendapatkan prestasi yang lebih. Kemungkinan nanti harapannya bisa meraih prestasi di tingkat nasional. Dari berbagai prestasi yang diraih para siswa, baik di bidang Pidarte Bahasa Bali, nyurat lontar maupun bidang lainnya, tentu tidak terlepas dari pembinaan yang diberikan oleh para guru di SMP Negeri 1 Kuta Selatan. Dukungan pihak sekolah, baik pembinaan maupun dukungan moral material sangat menentukan keberhasilan siswanya. Untuk itu, Kepala SMP Negeri 1 Kuta Selatan merasakan sangat bangga atas prestasi yang diraih anak didiknya. Gede Antike mengatakan, sekolah merupakan tempat mengembangkan potensi karena setiap siswa memiliki potensi yang berbeda-beda. Potensi tersebutlah yang harus diasah dan dikembangkan untuk mencetak generasi unggul dan berprestasi. Kita di sekolah khususnya SMP Negeri 1 Kuta Selatan dalam memberikan apresiasi terhadap anak-anak yang berprestasi, itu kita berawal dari dukungan kita dalam program pengembangan ekstrakurikuler. Nah, sehingga berlanjut dengan kegiatan-kegiatan perlombaan-perlombaan yang datang kepada kami. Dan dari sana kita mengerahkan seluruh kekuatan dalam arti pembina pengembangan diri untuk bisa mencari atlet. Pembinaannya berlanjut secara intens
yang pada akhirnya tujuan kami itu adalah mencari prestasi. Nah, begitu anak-anak mendapat prestasi, jadi sekolah akan memberikan sebuah apresiasi dan memberitahukan kepada anak-anak seluruh siswa SMP Negeri 1 Kuta Selatan bahwa kita sekolah memiliki prestasi, baik itu secara akademik maupun non-akademik. Harapan kami kepada anak-anak yang berprestasi agar apa yang diraih hari ini itu bisa dilanjutkan di sekolah yang dituju. Bahkan kami berharap juga sekolah yang dituju itu bisa mengakomodir kembali bahwa anak-anak yang berprestasi kita di SMP Negeri 1 Kuta Selatan supaya dibina kembali untuk bisa dikompetensikan sehingga selalu bisa mewakili sekolahnya dengan prestasi-prestasi yang berkembang. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi ikut-ikutan menendang. Nah, Yona Bali, tidak terasa sudah 30 menit kita bersama-sama. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Jangan lupa saksikan Yona Max minggu depan karena kami akan hadir kembali menyajikan informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Udah gitu saya Pak Jantika, mewakili kru dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terus kembangkan aktivitas jauh dan juga narkoba. Salam Yona, sampai jumpa. Om Santi 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 Om.